Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, Pak Herman, tentang kitab Ta'limul Muta'allim, yang nanti akan membahas tentang adab kita dalam menuntut ilmu. Adab kita kepada guru seperti apa, adab kita kepada kitab yang kita pelajari itu seperti apa, adab kepada sesama penuntut ilmu itu seperti apa, itu akan kita pelajari. Kenapa? Ini penting sekali buat kita. Bahkan kalau di pondok-pondok pesantren yang diajarkan pertama kali ini masalah adab ini. Bahkan adab itu ya di atas ilmu. Percuma kalau dia itu punya ilmu tapi enggak beradab. Banyak orang yang berilmu tapi apa? Karena enggak punya akhlak, enggak punya adab. Apa yang terjadi? Oh ya rusak kan, tersesat. Tapi kalau dia punya adab, meskipun ilmunya dikit, ya enggak enak juga. Ya ilmunya harus tinggi juga ya. Iya, ya harus tinggi. Betul, ya. Makanya gunanya ngaji ya gitu. Ya. Supaya apa? Dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini akan kita bahas sekarang masuk ke pasal 1. Ya. Kita baca dulu ya, nanti kita diskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Amin. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pembahasan kita pada kesempatan malam ini yaitu pasal 1 tentang hakikat ilmu, tentang fikih dan keutamaannya. Disebutkan di dalam kitab ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dulu kalau saya sekolah madrasah itu dilakukan, Pak Herman. Jadi hadis ini dilakukan pakai bahasa Madura tapi. Jadi ada lagunya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nyare ilmu nikah wajib dareng Islam. Laki benreng bini pada kewajiban. Enak kan ya? Ada nadanya. Bahasa Madura itu bahasa lebih Madura. sulit daripada bahasa Inggris. Loh iya. Saya rasakan ya. Sangat saya rasakan ya. Betul. Ngerti artinya? Tidak. Bahkan anak-anak madrasah yang masih SD itu cepat hafal hadis. Kenapa? Karena dilakukan. Ya. Artinya apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi kita yang merasa diri kita itu Islam, wajib. Islam yang seperti apa? Baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi di sini harus dirinci ilmu apa yang wajib itu. Nah, Ibnu Hajar itu mengatakan di dalam kitabnya bahwa kalau Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kata ilmu, atau Nabi menyebutkan kata ilmu di dalam hadis, yang dimaksud adalah al-ilmu syar'iyyu. Jadi Ibnu Hajar itu mengatakan wal muradu bil ilmi al-ilmu syar'iyyu. Bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Artinya ilmu agama. Jadi bukan bahasa Inggris yang wajib itu. Jadi kalau bahasa Inggris itu nanti ada porsinya dan hukumnya juga beda. Ilmu kedokteran itu juga beda hukumnya. Jadi di sini ada perincian 3 yang harus kita ketahui kalau masalah hukum menuntut ilmu. Yang pertama, ada kalanya hukum menuntut ilmu itu fardhu ain. Fardhu ain itu artinya wajib bagi setiap orang. Per orang wajib tahu tentang ilmu itu. Fardhu ain itu namanya. Apa contohnya? Contohnya masalah akidah. Akidah itu apa? Ilmu tentang mengenal Allah, tentang keesaan Allah. Kita harus kenal Allah. Jangan-jangan kita nggak belajar ini malah yang kita sembah salah. Kadang-kadang ada yang bertanya, Ustadz, saya ini nggak tahu Allah itu seperti apa. Makanya ketika saya sholat, saya menggambarkan tulisan Allah di pikiran saya. Apakah boleh? Loh, gimana kira-kira? Karena nggak tahu, nggak kenal Allah. Ya saya jawab, hati-hati kalau seperti itu. Kenapa? Karena itu berarti sudah membuat berhala di pikiranmu dan kamu malah menyembah berhala itu. Jadi bukan tulisan Allah. Jadi kalau dalam hadis arba'in itu disebutkan ketika kita ibadah, maka ibadahlah seakan-akan kamu itu melihat Allah. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, yakin bahwa Allah yang melihat kita. Gitu, bukan membayang-bayangkan tulisan. Jelas. Pokoknya yang penting pada saat ibadah ya, khusyuk. Kan di situ tadi diterangkan seolah-olah Allah melihat ya. Padahal sebenarnya Allah melihat sungguhan ya. Ya emang benar-benar dari melihat. sisi kita seolah-olah, dari sisi Allah nyata-nyata melihat ya. Pasti. Kadang memang orang itu ya bukannya harus disalahkan, cuma perlu dikasih gambaran secara hukum
Karena pada sholat kadang-kadang bayangkan saya dilihat Allah, aku dilihat Allah. Dilihat berarti Allah pakai mata kan gitu ya. Nah ini kalau sudah masuk ke simbolik, ini sama dengan saat sholat itu membayangkan tulisan Allah ya. Kadang-kadang saya pernah Ustadz dulu itu, supaya khusyuk, ini karena tanpa ilmu ya, ngarang sendiri. Supaya khusyuk, saya bayangkan titik hitam satu ya. Itu pun juga salah Ustadz ya. Artinya ternyata pokoknya kita itu dilihat gitu aja ya. Cara melihatnya itu sudah terserah Allah. Kita nggak boleh membayangkan apapun. Pokoknya dilihat ya. Kita membayangkan, oh Allah berarti punya mata. Jangan. Makanya kita diajarkan dulu waktu masih kecil, dulu masih madrasah, waktu sekolah dasar itu diajarkan kitab namanya kitab Aqidatul Awam. Nah, Aqidatul Awam. Itu akidah untuk orang-orang awam, dan di situ itu dijelaskan tentang akidah 50. Ada 20 sifat wajib untuk Allah, ada 20 sifat mustahil untuk Allah, ada 4 sifat wajib untuk Nabi, ada 4 sifat mustahil untuk Nabi, ada sifat jaiz 1 untuk Allah, sifat jaiz untuk Nabi 1. Nah, akhirnya totalnya 50. Makanya pernah Kak dengar sairan yang kalau dibaca pujian di masjid, Allah wujud. Pernah dengar? Itu 20 Ustaz. Iya, itu ada 20, baru 20. Yang 30 saya enggak belum pernah tahu Ustaz. Iya, itu harus ngaji. Nanti kita bahas kalau sudah hatam kitab ini. Kayaknya ada tamu ini. Ayo monggo. Ayo. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Social distancing ya. Jangan bersentuhan dulu ya. Karena memang hari ini alhamdulillah ya ditakdirkan untuk bisa hadir di pengajian pada malam hari ini. Beliau namanya saya sudah kenal ini. Siapa namanya? Ya, namanya Pak Rizki. Ya, beliau termasuk jamaah yang istiqomah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini bisa menemani. Mudah-mudahan pada saat beliau mendengar itu ada yang ditanyakan ya. Bisa diskusi. Iya, karena beliau itu senang bertanya. Iya. Saya dulu punya teman Ustaz. Dulu bertanya aja ya. Dijelaskan benar masih bertanya. Akhirnya banyak bertanya sesat di jalan. Ya, mudah-mudahan beliau cukup bertanya, dan pertanyaannya itu menjadi bisa dimaknai untuk semua pemirsa ya. Jadi Pak Rizki, saya meyakini jenengan itu digerakkan oleh Allah hadir di sini untuk memberikan makna ya. Maknanya seperti apa? Jenengan juga tergantung Ustaz Sadat. Ya. Ustaz Sadat tidak tergantung saya, tergantung Gusti Allah dan takdir nggih. Monggo Ustaz bisa dilanjutkan ya. Jadi kita itu diajarkan tentang sifat wajib untuk Allah. Apa? Contohnya yang biasa kita baca saat pujian. Hafal juga kan Pak Rizky? Pernah kan? Waktu kecil kan sudah. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudarat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah sebenarnya 20 itu untuk menggambarkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah supaya kita nggak salah. Oh Allah ini seperti ini. Contoh mukhalafatul lil hawadits, Allah itu beda dengan makhluknya. Nah, ketika Pak Herman tadi mengatakan, oh Allah mengawasi kita, Allah melihat kita, berarti Allah punya mata, berarti kan sudah salah. Kalau sudah disebutkan di sini mukhalafatul lil hawadits, Allah berbeda dengan makhluknya, artinya apa yang ada di makhluk itu tidak sama dengan yang Allah miliki. Jadi ketika disebutkan Allah mengawasi, ya Allah mengawasi. Terserah Allah mengawasinya bentuk apa, bukan berarti Allah punya mata dua kayak kita. Ketika disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis misalnya, yadullah, tangan Allah, bukan berarti tangannya Allah seperti kita. Artinya apa? Kekuasaan Allah. Harus ditafsirkan. Jangan tekstual. Sama kayak kalimat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Loh, ada yang menafsirkan bahwa Allah ada di atas arsy. Padahal arsy itu ciptaan Allah. Segala yang diciptakan Allah itu namanya makhluk. Kalau Allah ada di atas makhluk, berarti Allah butuh pada makhluk. Mungkin enggak Allah butuh pada makhluk? Enggak mungkin. Gitu. Makanya gunanya kita belajar nanti akidah. Kalau ini hatam, nanti kita belajar dari dasar. Ya, karena kemungkinannya masih banyak. Kadang-kadang Allah di mana? Di langit. Padahal kata-kata Allah di mana itu sudah salah.
Kenapa? Karena di mana itu sudah menunjukkan pertanyaan tempat. Dan Allah nggak butuh tempat, Allah nggak butuh waktu. Nah, kita lanjut dulu ya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu ada kalanya hukum menuntut ilmu itu fardu ain. Wajib bagi setiap orang. Seperti contohnya akidah kayak tadi, sholat. Nah, karena sholat itu wajib bagi setiap muslim, maka wajib menuntut ilmu. Bukan sunnah loh, wajib hukumnya. Sholat, puasa, zakat, orang yang mau berangkat haji, wajib, makanya ada manasik haji. Gitu kan? Orang yang mau mengeluarkan zakat kan banyak yang nggak tahu, akhirnya nggak sah. Zakat dikasihkan ke anak yatim, padahal anak yatim belum tentu dia itu berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Fakir, miskin, amil, ya kan? Budak dan lain sebagainya. Kalau anak yatimnya itu kaya, karena anak yatim kan ada kalanya kaya, berarti dia nggak berhak. Tetapi kalau anak yatimnya termasuk fakir, miskin, dia berhak. Jadi bukan karena keyatimannya, tetapi karena kefakiran atau kemiskinannya. Loh, harus tahu ketika kita mau zakat. Kadang-kadang ada yang berzakat, ini zakat mal saya untuk masjid. Nggak sah zakat mal untuk masjid, tetap zakat mal untuk 8 golongan. Zakat fitrah misalnya, saya pakai uang. Loh, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah pakai uang. Itu sahnya hanya dengan mazhab Hanafi. Makanya harus diniatkan, saya menggunakan mazhab Hanafi. Dan juga ukurannya beda, bukan 25.000. Karena ukuran yang kita itu misalnya 27 atau 28 kilogram. Kilogram apa gram? Kilogram. Ya. Wah, akhirnya dikalikan 10, 28.000 yang dikasih. Enggak, beda ukuran. Tergantung ukuran dari Hanafi yang membolehkan dengan uang. Dan ini nanti pembahasan fikih. Jadi yang pertama hukumnya ada kalanya fardu ain, yang kedua ada kalanya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah tidak wajib semuanya ini tahu, cukup perwakilan saja. Contoh ilmu kedokteran, ya cukup satu dokter di depan, ada kan? Oh berarti kita harus berterima kasih. Artinya apa? Sudah gugur kewajiban kita. Enggak mungkin Pak Herman harus belajar bahasa Inggris, belajar ilmu kedokteran, ilmu hadis, ilmu tafsir, mampu enggak kira-kira? Berlebihan itu. Cukup yang tahu bahasa Inggris Pak Herman, yang tahu bahasa Arab Pak Salman, yang tahu bahasa Madura Pak Suladi, yang tahu bahasa Jawa Pak Rizky, gitu. Jadi cukup ada perwakilan satu-satu. Ahli hadisnya siapa, yang jadi dokter siapa. Berarti kita harus berterima kasih karena sudah menggugurkan kewajiban kita. Sama kayak jamaah tabligh ngetok pintu, tahu kan? Ya. Saya pernah diketok pintu dulu. Waktu kuliah, saya lagi main PlayStation, diketok pintu. Apa yang saya lakukan? Tak kunciin. Dan saya taubat sekarang. Kembali lagi Ustaz. Seperti jamaah tabligh ya. Terus cara dakwahnya dari pintu ke pintu, ketok-ketok. Itu kalau dari sisi kajian malam ini termasuk fardu ain ya fardu kifayah. Fardu kifayah. Dengan adanya jamaah tabligh yang ngetok-ngetok pintu berdakwah kepada orang per orang, kita bebas. Seandainya nggak ada yang ngetok pintu, tugas dakwah kita gimana? Kan nggak ada yang berdakwah, dosa semuanya seluruh dunia. Tapi karena ada perwakilan yang ke Papua, ada kan? Kan nggak ada. Kalau nggak jamaah tabligh yang ngetok-ngetok gitu, iya kan? Dosa. Kita kan bangsa Indonesia, dosa satu Indonesia. Pemerintahnya ya dosa, semuanya dosa. Tapi karena ada itu, tapi kan sekarang kan akhirnya dipandangnya kayak gimana gitu, diusir. Ya. Harusnya ya nggak kayak gitu. Ya kita saling menghormati. Kalau saya itu diambil semuanya. Yang bagus saya ambil. Oh, dari jamaah tabligh ini semangat untuk ngajinya itu semangat sekali. Setiap habis sholat pasti membaca kitab. Meskipun kitabnya yang dibaca satu, Fadhailul A'mal. Saya pun kadang-kadang gini Ustaz ya. Kalau melihat jamaah tabligh ya, yang bahkan keluar pulau, dia begitu semangatnya ya. Saya berpikir gini, ya Allah, beliau bisa melakukan lebih dari yang saya bayangkan. Saya aja gak bisa bayangkan. Saya cuma berdoa gini, mudah-mudahan keluarga beliau dicukupi ya. Sebelumnya saat berangkat ya, sehingga menjadi 2 titik itu terpenuhi ya. Sehingga tidak melakukan sebuah kebaikan dengan meninggalkan sesuatu yang di sini masih kurang gitu. Saya berdoa, mudah-mudahan keluarganya dicukupi. Kalau memang beliau punya keluarga ya. Jadi termasuk dari sisi apa ya? Kita saja tidak bisa melakukan, belum melakukan, kita bersyukur ya. Bersyukur. Iya, yang penting ya kita harus memperhatikan keluarga juga. Jangan pas asal ditinggal. Ini untuk Allah, untuk Allah. Jadi itu yang masalah. Ada ya. Ada apa langsung ditinggal. Sebuah apa ya? Kelihatannya kasat mata. Itu baik banget, padahal itu konyol. Ada ya? Ada. Ya kadang-kadang kita juga gitu kan. Kadang-kadang loh ini dakwah istrinya ditinggal di rumah. Istrinya marah-marah, nggak ada yang ngasih makan, nggak terlayani, nafkah nggak tersalurkan. Loh itu dosa besar.
Sama kayak misalnya satpam. Ya. Saat bulan Ramadan memilih iktikaf, akhirnya pos satpamnya ditinggal. Itu dosa besar Iya. itu. Kenapa? Tugasnya itu jaga satpam. Malah bahkan dia itu jaga pos satpam itu bisa dapatkan pahala lebih besar daripada Iya. orang yang iktikaf di Iya. masjid kalau memang benar-benar Iya. menjaga beneran. Jadi harus sesuaikan dengan tempat. Berarti dalam kehidupan ini itu ada yang seolah-olah itu rahmat memandangnya, padahal sebenarnya itu laknat. Ada ya? Iya, ada ya. Dan itu resiko ya. Oh. Nah, perlunya ngaji ya supaya Perlunya ngaji. yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu sehingga paham dan salah paham mengamalkan. Kan gitu urutannya ya. Oke, enggak. Itu baru yang kedua, fardu kifayah. Yang ketiga, ada kalanya menuntut ilmu itu hukumnya haram, Mbak Rizky. Apa? Ilmu apa kira-kira? Ilmu maling. Artinya ilmu badrek, PDT, pada motor, gitu ya termasuk apa ya? Itu haram itu. Sihir. Nah, kan ya? Sihir, ya. Haram ilmu hitam. Kalau sihir yang baik itu tidak ada, Ustaz. Apa ilmu yang baik? Barangkali sihir yang jurusan baik itu tidak ada. Menolong orang bermanfaat tidak ada ya sampai hari ini ya. Wallahu alam. Wallahu alam, Saya ya. nggak pernah mendalami ilmu Ya. sihir, jadi nggak tahu jenis-jenis sihir. Nah, ini enaknya Ustaz itu gitu. Kalau posisinya secara ilmuwan belum tahu, bilang tidak tahu. Iya. Ya, ini namanya mahal ini. Gusti Allah suka yang demikian. Barakallah. Iya, Iya. amin, amin. Jadi kalau kita memang nggak tahu, katakan tidak tahu. Imam Malik, ya, ketika ada seorang datang bertanya tentang suatu permasalahan, Imam Malik malah nggak tahu jawabannya, langsung mengatakan, saya tidak tahu. Loh, saya ini jauh-jauh datang ke sini. Wahai Imam, masa saya jawabnya tidak tahu ke kaum saya? Sampaikan bahwa jawaban Imam Malik tidak tahu. Oh no, dan itu ilmu. Dan susah mengatakan tidak tahu itu susah, kadang-kadang gengsi. Nggak tahu dijawab awur. Akhirnya rusak. Ya, dilanjut dulu. Belum selesai ini. Haram, sudah selesai. Kan di dalam kitab ini i'lam bi anna. Enggak kelihatan, Pak Irwan. I'lam, ketahuilah bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah talabu kulli ilmin, tidak diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah talabu kulli ilmin, untuk menuntut setiap ilmu. Jadi setiap orang muslim muslimah itu enggak wajib menuntut semua ilmu. Jadi cukup satu yang wajib tadi, yang fardhu ain. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal, tetapi diwajibkan atasnya untuk menuntut ilmu hal. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, afdalul ilmi ilmul hal, bahwa paling afdolnya ilmu itu adalah ilmu hal. Wa afdalul amal hifdzul hal, dan paling afdolnya amal itu adalah menjaga hal. Ya, pegang dulu. Tadi kok ada beberapa kali disebutkan tentang hal ya. Ya. Terus terkait ilmu. Berarti sesungguhnya apa yang dimaksud dengan hakikat hal itu? Barusan tadi kan hal-hal ya. Jadi hal itu apa? ilmu hal itu apa ya? Nah, jadi supaya apa ya pemirsa, ini Ustadz ke beberapa kali tentang hal, ilmu hal. Nah, hal apa? Supaya menjadi clear, maka ini saya tanyakan. Mohon maaf ya. Tugas saya kan memang bertanya apa yang memang perlu ditanyakan ya. Kalau semuanya nggak perlu tanyakan, saya nggak bertanya. Karena hal ini saya nggak perlu, maka saya tanyakan. Mohon maaf ya. Jadi sekali lagi Ustadz, supaya pemirsa juga sama-sama dapat ilmu terkait tentang ilmu hal itu, yang dimaksud itu hal apa, dan substansinya apa, manfaatnya apa, dan untuk siapa. Gitu. Terima kasih. Tentang ilmu hal, sebenarnya saya kan nggak tahu apa sih ilmu hal kalau tidak berasal dari ulama. Dan saya bisa menjawab itu karena apa? Karena ada jawaban dari ulama. Jadi kalau bisa ketika ada orang yang bertanya kepada kita, jawab sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Misalkan ulama mengatakan seperti ini, jangan sampai kita menjawab menurut saya. Lah, kamu siapa? Kadang-kadang kan gitu kan. Kalau misalnya di waktu puasa nyicipi makanan, itu batal enggak puasanya? Ada yang kadang-kadang jawab kan, menurut saya batal, menurut saya enggak, bingung enggak kalau kayak gitu. Itu apalagi gini, Nah. katanya temanku. Itu repot. Cari ini koncoku. Wah, ini tambah repot ini ya. Jadi memang bicara agama itu bicara hukum. Kalau tidak tahu ya pasar tidak tahu. Katakan, saya akan tidak lebih enak ya. Kalau memang tahu, sampaikan sumbernya dari mana, insya Allah Ya. itu lebih meyakinkan dan membuat orang tenang. Ya. Nah,
Tentang ilmu hal ini disebutkan di dalam kitab Syarah Ta'limul Muta'allim. Jadi Syarah Ta'limul Muta'allim ini adalah penjelasan kitab Ta'limul Muta'allim. Disebutkan di sini, i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Nah, apa ilmu hal itu? Wa huwa ilmu usuluddin, yaitu ilmu usuluddin, wa ilmul fiqh dan ilmu fikih. Wal muradu minal hal hahuna al-amrul arid lil insani minal kufri wal iman was salati was zakati was saumi wa ghairiha. Jadi yang dimaksud dengan ilmu hal, ilmu-ilmu yang penting. Contohnya ilmu tauhid yang sudah saya sebutkan tadi di atas itu. Akidah, ilmu usuluddin, terus ilmu fikih yang merupakan kewajiban bagi kita. Contohnya salat. Salat wajib enggak bagi kita? Makanya itu harus kita tuntut. Bukan cuma sunnah, bukan cuma fardu kifayah, tapi fardu ain, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud ilmu hal itu jelas. Makanya yang pertama harus kita ketahui kalau dalam kitab akidah adalah tentang makrifat ilah, untuk mengenal Allah. Jadi pertama itu harus kenal Allah. Makanya sebenarnya ini salah ini. Harusnya kita belajar tauhid juga ya. Karena kadang-kadang ya ada orang yang keliru tentang masalah Allah dan menyamakan Allah dengan makhluknya. Pokoknya intinya gini Pak Herman. Kalau Allah menciptakan sesuatu, itu secara tidak langsung mengatakan, saya tidak serupa dengan ini. Ngerti maksudnya? Ya. Allah menciptakan manusia, berarti Allah secara tidak langsung, aku bukan seperti ini. Ya. Artinya apa? Ya saya nggak seperti itu, punya tangan, punya mata, nggak seperti itu, tangan, matanya. Manusia itu butuh tempat, berarti saya nggak butuh tempat. Allah menciptakan bumi, artinya secara tidak langsung, Allah tidak serupa dengan bumi. Kenapa? Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah. Kalau di dalam Al-Ikhlas itu disebutkan ayat terakhir, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau gini Ustaz, dikit ya. Kapan hari kan Nabi Musa ya di gurun Sinai ya. Itu kan Allah itu hadir, tapi hadirnya tidak dalam bentuk apapun. Di situ kalau tidak salah itu kayak sinar Ustadz. Nah kalau ada orang bilang Allah itu berupa cahaya, ini pun juga tidak boleh ya. Berarti kan sama dengan sinar kan? Sinar iya. Jadi bukannya repot, artinya begini aja. Jadi kalau kita tambahkan Allah, ya jangan dibayangkan terkait benda-benda apapun ya. Pokoknya Allah ya Allah, segitu aja ya. Karena kalau di situ ada unsur perwujudan, ini menjadi debatable dan akhirnya bukan qiyamu binafsi lagi ya. Mukhalafatul hawadits. Nah, ya. Kalau qiyamu binafsi berarti berdiri sendiri ya. Artinya qul huwallahu ahad ya. Artinya ke sana ya. Nah, ini Pak Rizky? Iya. Iya, alhamdulillah ya. Pak Rizky ini Pak Rizky ini termasuk juga apa ya? Seneng ilmu Ustaz ya. Dari beberapa kali saya bertemu beliau dan pada saat pengajian Selasa Al-Anwar, beliau saat hadir dari catatan saya, ya saya ini senang mencatat ya. Jadi catat yang Anda lihat dan lihat yang Anda catat, dan sekarang saya komentari ya. Beliau ini senang bertanya dan pertanyaannya memang ini diniatkan supaya untuk jamaah menjadi ada tambahan pada saat itu sudah dijelaskan oleh Ustadz ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini beliau hadir ini juga digerakkan oleh Allah dan akan bertanya seperti apa. Yang jelas saya tidak bisa mendahului takdir nggih. Kalau enggak bertanya ya nambahilah apa. Iya, monggo ya. Gitu ya. Nah, bertanya boleh. Nambahi boleh. Kalau tidak bertanya juga boleh tapi harus nambahi. Ya. Mengharuskan ini tidak boleh saya ya. Nggih, monggo. Ini tergantung jenengan. Ya, dari sisi mana akan berikan hikmah dalam pertanyaan boleh atau komentar boleh, nambahi boleh. Kalau ngurangi enggak boleh Ustaz ya, enggak boleh ya. Nggih, monggo, nggih. Terima kasih ya Pak Herman, Ustaz Anwar Musadat yang kami hormati. Jadi terkait apa yang disampaikan Ustaz tadi memang betul banget ya, betul sekali tentang apa yang kalau Allah menciptakan sesuatu yang tidak mungkin Allah menciptakan itu sama dengan yang menciptakan, itu saya kira logis juga ya. Umpama seperti kita sebagai manusia katakan menciptakan atau membuat gelas ya, membuat gelas. Tentu kita nggak seperti gelas kan?
itu sudah logis. Kita membuat orang menciptakan atau membuat kursi, kita nggak seperti kursi. Itu jadi saya rasa logika itu sangat cocok banget ya, cocok sekali dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi. Jadi Allah menciptakan sesuatu memang nggak sama dengan yang diciptakan, itu sudah logis banget ya. Seperti tadi yang disampaikan Ustaz Pak Herman tadi, Pak Herman tentang Allah itu kayak sinar bercahaya, berarti Allah berarti kayak matahari ya. Jadi rasa-rasa nggak mungkin sekali. Itu yang tambahan saya yang pertama. Terus tambahan saya yang kedua tentang tadi yang disampaikan Ustaz tadi tentang Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh ruang dan sebagainya. Kayaknya saya pernah mendengar di dalam ayat Al-Quran bahwasanya kamu hendaknya itu cukup melihat apa yang diciptakan Allah, jangan bertanya zatnya Allah. Di Quran ada, cuman saya lupa dalilnya apa itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Ustadz Sadat. Jadi itu Pak Herman, Ustadz Sadat. Jadi tambahan saya yang pertama menguatkan tadi yang disampaikan Ustadz tentang yang menciptakan tidak sama dengan yang diciptakan. Terus yang kedua tentang masalah zat Allah tadi, kayaknya ada di dalam Al-Quran, cuman saya lupa dalilnya. Mungkin itu saja tambahan dari saya yang disampaikan katanya bintang tamu ya. Tadi saya lihat di WA katanya istri saya, Mas Saman dijadikan bintang tamu loh. Ya tak adalah ya. Masya Allah ya. Saya sengaja tidak komen tadi di grup, cuma langsung datang gitu aja. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kembalikan ke Ustaz Enon. Jadi kalau di dalam sifat yang 20 itu ada sifat yang pertama itu wujud. Ada. Jadi Allah itu ada. Dan kadang-kadang apa buktinya Allah itu ada? Apa kira-kira? Pak Herman yakin nggak? Pak Herman yakin nggak Allah ada? Ya yakin. Harus. Bilang nggak yakin murtad Pak Herman. Ya. Malah lebih dari murtad. Nah, sekarang saya tanya, apa buktinya Allah ada? Pokoknya sesuatu yang ada itu mesti ada yang mengadakan. Udah. Nah, contohnya, misalnya kursi itu ada karena ada yang buat. Nah, ini skala kecil ya. Skala besar, ini bumi itu ada, mesti ada yang menciptakan. Ditingkatkan lagi, alam semesta itu ada karena ada yang mengadakan ya. Nggak ada sesuatu itu yang muncul dengan dirinya sendiri. Apa ya istilahnya kalau zaman dulu itu bukan zaman. Ya saya tes itu gini. Kayak ya. Bokong tahu. Ya. Jadi istilahnya penyebab utama yang tidak disebabkan. Istilahnya causa prima kalau nggak salah. Ya. Jadi istilah penyebab utama yang nggak disebabkan ya Allah itu. Bahasa yang saya tahu itu ya Ustadz ya. Jadi istilahnya memang nggak ada bahasa lain. Tapi kalau Ustadz punya bahasa lain yang lebih pas jadi secara agama monggo. Yang saya tahu pokoknya Gusti Allah itu causa prima. Penyebab utama yang tidak disebabkan. Itu. Jadi ya memang sebatas itu. Saya jangan dipaksa menjelaskan yang tidak tahu. Ya. Dan hasilnya mesti tidak baik. Iya. Bisa nanti kemana-mana ya ngawur ya. Kecuali kalau ngawur diridhoi nggak ada masalah ya. Ya Ustadz gitu. Jadi tambahannya gini Pak Herman, kalau ingin membuktikan bahwa Allah itu ada, ya kita lihat ya sesuai dengan Pak Herman sampaikan, Pak Rizky sampaikan tadi. Ya kita lihat ada ciptaannya ini. Ada bumi, ini menunjukkan berarti ada yang membuat. Sama ketika kita misalnya di rumah ada tai cicak, tahu kan? Meskipun cicaknya nggak kelihatan, pasti, wah ini pasti ada cicak ini, iya kan? Tersangkanya tetap ada, cicak ini. Padahal cicaknya nggak kelihatan. Nggak mungkin tai cicak itu tiba-tiba tumbuh gitu. Nggak mungkin. Pasti ada yang ngeluarkan atau membuat gitu loh. Paham maksudnya? Udah nanti itu pembahasannya berikutnya. Kita lanjut dulu ya. Biar ini baru berapa baris ini? Belum masuk kemana-mana. Dilanjutkan di dalam kitab ini, yuftaradu 'alal muslimi, diwajibkan bagi semua umat Islam, diwajibkan atas muslim talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana, untuk mempelajari ilmu sebuah hal yang terjadi pada kondisi muslim itu dalam semua keadaan. Jadi kita ini wajib mempelajari ilmu dalam keadaan kita, kondisi keadaan kita. Misalkan ilmu tentang sholat, kita keadaannya dalam keadaan sakit, bagaimana cara kita sholat ketika sakit?
Paham? Kita dalam keadaan musafir, dalam perjalanan, berarti kita harus tahu bagaimana cara kita sholat ketika dalam keadaan sebagai musafir. Atau kita dalam keadaan tidak kemana-mana. Di sini sholatnya seperti apa? Makanya kita wajib juga mempelajari tentang ilmu fikih, apalagi yang berhubungan dengan kewajiban yang fardu ain itu. Sholat, makanya saya bahas sholat itu berkali-kali, banyak yang tanya, saya ulang lagi jawabannya. Ya, tentang sholat sambil duduk, orang yang sakit, kalau dia tidak bisa berdiri berarti sholatnya dengan kok langsung berbaring? Duduk. Kalau gini, misalkan dia itu hanya tidak bisa sujud, tapi dia bisa segalanya, bisa berdiri, bisa rukuk, bisa duduk, tapi nggak bisa sujud. Apakah dia itu langsung duduk? Gimana Pak Herman? Ya, karena sujud itu positif nggak bisa. Ya sujud terlewati dalam bentuk kegiatan apa? Ini yang saya nggak tahu Ustaz. Ya, monggo Pak Rizky. Ini Pak Rizky ya. Ya, jadi pertanyaan begini tadi ya. Nggak apa-apa ini. Jadi Ustaz tadi menanyakan ada orang yang sedang sholat. Semua gerakannya itu bisa. Yang nggak bisa itu cuma sujud saja. Nah, Apakah langsung duduk? ya, apakah sujud ini dilewati langsung duduk atau modelnya seperti apa? Posisi duduk dari Ya, awal. Nah, itu perlu ilmu. iya, Ayo, iya, gimana kira-kira? iya. Kalau saya, ya seperti yang Ustadz tadi sampaikan, kalau nggak tahu, ya saya bilang nggak tahu. Kalau saya pura-pura tahu, malah nimbulkan masalah. Ya, barangkali. Oke ya, oke. Beliau sebenarnya tahu ya. Kadang-kadang orang low profil itu tidak mau disebut sombong. Jadi ngalah saja ya. Padahal nanti setelah dijawab, nambahnya luar biasa. Makin panjang ya. Tidak apa-apa ya. Saya tahu beliau itu low profil. Dari sisi kapasitasnya ini saya tahu. Dan mudah-mudahan malam hari ini kesini menjadi lebih tahu ya. Yang baik itu yang mana ya? Kalau dari sisi sebuah pertanyaan, orang tahu banyak dengan orang tahu sedikit. Nah, ini dilanjutkan lagi. Tahu banyak tidak diamalkan, tahu sedikit itu diamalkan. Nah, ini yang enak yang mana Ustadz? Kayak gini, melebar sedikit tidak apa-apa. Melebar tapi masih terkait. Ada jamaah tiap Selasa itu hadir secara istiqomah. Tetapi apa yang didapat itu, mohon maaf, seandainya tidak diamalkan. Tapi datangnya istiqomah loh ya, artinya tetap ada poin. Terus ada sebagian yang datangnya jarang, tapi pada saat datang dia mencatat, diingat, diamalkan, tapi jarang. Dari dua perbandingan itu, dari sisi ilmu sebuah pilihan, ini akan kecenderungan yang mana yang dikatakan lebih baik. Nggih, terima kasih. Jadi istiqomah dan mengamalkan ilmu itu ya beda. Istiqomah ya punya keutamaan sendiri, sedangkan mengamalkan ilmu itu juga punya keutamaan sendiri. Jadi nggak bisa dibandingkan. Sama, misalkan dia itu hadirnya istiqomah bagus, tapi dia punya punya ilmu banyak, ternyata banyak nggak diamalkan. Jadinya nggak afdol kan? Malah nanti dipertanggungjawabkan. Dia tahu tentang hukum sholat Jumat itu wajib, tapi nggak sholat Jumat. Tapi istiqomah hadirnya, dosa nggak? Tetap dosa. Tetapi ada yang mungkin dia itu nggak istiqomah datangnya, mungkin karena kesibukan. Nah, kita itu nggak boleh seudon. Ini nggak istiqomah, nggak boleh. Mungkin saja dia ada uzur. Nah, ternyata dia mendapatkan sedikit ilmu tapi diamalkan, itu malah bagus. Kalau dia ada uzur, tapi kalau sengaja nggak mengistiqomahkan kan jadi nggak bagus. Karena amalan yang bagus itu di sisi Allah adalah yang istiqomah meskipun sedikit. Makanya disebutkan dalam hadis itu, ahabbul a'mal ilallah adawamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang dawam, yang langgeng, tahu, continue meskipun sedikit. Jadi kalau kita apalagi istiqomah, yang paling afdol istiqomah dapat diamalkan meskipun sedikit. Itu yang bagus. Oh, sekarang dapat ilmu tentang sholawat, langsung diamalkan tentang sholawat. Oh, sekarang dapat ilmu tentang masalah wudhu, diamalkan cara wudhu. Sholawatnya enggak. Wah, itu repot. Jadi harus semuanya sholawat. Bukan pas bergantian sesuai tema. Jadi istiqomah itu enggak sesuai tema. Ya.